Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat beriringkan salam sama kita ucapkan kehadiran junjungan ala Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Bukankah kita ini pada hakikatnya adalah asli penduduk surga, dan kita mau kembali juga ke dalam surga? Lalu apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Dalam satu hadis yang indah, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah, al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafar. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga dan pasti akan masuk ke dalam surga. Siapa itu? Yang pertama adalah talil Quran, adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah salah satu mukjizat terbesar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi pusaka terakhir dari Rasulullah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah berkata dalam hadisnya, mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitaballahi wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan 2 perkara, siapa yang berpegang kepada keduanya maka dia tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Salah satunya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah menjadi pedoman, Al-Quran adalah menjadi pegangan kita umat Islam, bahkan menjadi tuntunan bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, demikianlah Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan Al-Quran itu sendiri, Rasulullah mengatakan bahwa Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya nanti Al-Quran itu datang di hari kiamat, syafi'an li ashabi, dia akan menjadikan syafaat, dia akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Adapun yang kedua, yang dirindukan surga itu adalah wahafizil lisan, adalah orang-orang yang selalu menjaga lisannya. Ada satu kisah di mana Luqmanul Hakim, sampai diabadikan nama Luqmanul Hakim ini di dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim ini orang yang berkulit hitam. Ketika dia bekerja kepada majikannya, tuannya bertanya, majikannya bertanya, wahai Luqmanul Hakim, itu ada seekor kambing, kau sembelih kambing itu, lalu berikan salah satu yang terbaik dari kambing itu kepadaku. Lalu dia sembelihlah kambing. Lalu ketika disembelih, dia beteti kambing itu, dia kuliti kambing itu, lalu dia berikan sesuatu yang terbaik kepada majikannya, yaitu lidah dan hatinya. Keesokan harinya, tuannya juga bertanya, wahai Luqmanul Hakim, kalau semalam kusuruh engkau menyembelih kambing, memberikan yang terbaik, hari ini kuperintahkan kepadamu, itu ada kambing, sembelih dan berikan sesuatu yang paling buruk dari kambing itu. Lalu dia ambillah, dia sembelihlah kambing itu oleh Luqmanul Hakim. Lalu dia sembelih, dia beteti kambing itu, dia kuliti kambing itu, lalu dia berikan sesuatu yang buruk kepada majikannya, yaitu berupa lidah dan hatinya. Majikannya heran, wahai Luqmanul Hakim, mengapa di saat aku perintahkan kepadamu untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari kambing ini, kau berikan adalah lidah dan hatinya, dan di saat aku perintahkan juga kepadamu, memberikan kepadamu untuk diberikan kepadaku agar engkau memberikan sesuatu yang terburuk dari kambing ini, kau berikan juga lidah dan hatinya. Apa maksudmu wahai Luqmanul Hakim? Maka Luqmanul Hakim berkata kepada tuannya, kepada majikannya, wahai tuan,
Sesuatu yang baik itu adalah lidah dan hati, dan sesuatu yang buruk itu juga adalah lidah dan hati. Maknanya apa? Dari cerita ini tergambar kepada kita sesuatu yang paling membahayakan dalam panca indera manusia ini adalah lisannya. Lisannya itu bisa akan menyampaikan sesuatu yang baik, bisa menyampaikan sesuatu yang buruk kalau hatinya juga baik dan buruk. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan salamatul insan bihifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak kepada lisan. Kalaulah pedang melukai tubuh ada obat harapan sembuh, tapi kalau sudah lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Makanya Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minuna billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan dia beriman kepada akhirat, maka lebih baik dia berkata yang baik-baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang dirindukan surga itu adalah wa mut'imil ji'an, adalah memberi makan kepada orang yang lapar. Di tengah-tengah masyarakat kita, tak semuanya ekonomi itu selalu ada orang yang hebat. Di tengah-tengah kita tak semuanya ada orang hebat. Yang hebat itu pejabat kalau sudah memegang amanah. Tetapi ada masyarakat, yang masyarakat itu adalah masyarakat yang melarat, itulah rakyat. Di saat kita, di samping kita ada orang-orang yang miskin. Di saat di samping rumah kita ada orang-orang anak yatim, ada orang-orang yang kelaparan. Sementara kita sibuk dengan bolak-balik melaksanakan ibadah haji kita tanpa menghiraukan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Yang mana masyarakat itu miskin, yang mana masyarakat di samping rumah kita itu ada anak yatim. Awas, Allah sudah ingatkan kita dalam Al-Quran. Awas kamu jangan menjadi pendusta-pendusta agama. Allah katakan dalam Al-Quran, "Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kamu siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Adalah orang-orang yang menghardi anak yatim, menyakiti hati dan perasaan anak yatim, dan tidak memberi makan orang-orang miskin. Maka berikanlah makan kepada orang-orang yang lapar. Dan yang terakhir, 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga itu adalah wasaimi ila fi syahri Ramadan, adalah orang-orang yang dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau ada hari ini kita yang berpuasa, kalaupun dia tidak berpuasa, memang berpuasanya itu dibenarkan oleh syar'i karena sakit atau tua, silahkan dia bayar fidyah. Tapi kalau kita hari ini, sampai hari ini kita laksanakan ibadah puasa, sampai nanti di ujung puasa kita, dan kita puasanya itu karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Walaupun dosa kita sebanyak buih di tengah lautan, walaupun dosa kita sebanyak pasir di pinggir pantai, tapi kalau hari ini kita berpuasa Ramadan 1444 Hijriah karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka pantas dan layaklah kita adalah orang-orang yang dirindukan surga, dan kita semua insyaallah masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan khutbah singkat kita ada